Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang PKB bantah tuduhan menggoda kepala desa dengan usulan perpanjangan masa jabatan. Baik teman-teman, kita ketemu kembali di Asdam Official. Kali ini kita mau membahas tentang PKB, bukan PDIP. Di sini PKB menyatakan sikap. PKB membantah tuduhan goda kepala desa dengan usulan perpanjangan masa jabatan. Benarkah itu? Dikutip dari Republika News ya. Di sini PKB berdalih usulan perpanjangan jabatan Kades merupakan aspirasi abdesi Republika Co.id Jakarta. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa PKB Saiful Huda mengatakan bahwa usulan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sudah diterima DPR sejak 1,5 tahun yang lalu. Termaksud usulan di dalamnya adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Ia membantah usulan perpanjangan masa jabatan Kades tersebut merupakan dorongan dari fraksi PKB, DPR dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. Ia membantah usulan perpanjangan masa jabatan Kades tersebut merupakan dorongan dari fraksi PKB, DPR, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam kurung Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Menurutnya, itu merupakan bagian dari usulan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, dalam hal ini APDESI. Tidak boleh saling menyalahkan, tidak bisa kemudian tuduh hanya oleh pihak tertentu, karena faktanya emang ada yang punya aspirasi begitu. Karena itu saya tidak setuju kalau ada semacam cara pandang seolah-olah ini inspiratif fraksi, ini inisiatif fraksi tertentu atau menteri tertentu. Ujar Huda, Sekretariat Bersama Partai Gerindra PKB Jakarta, Kamis 26 Januari 2023. PKB sendiri mendukung revisi Undang-Undang Desa untuk mengakomodasi perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Namun, masa jabatan 9 tahun tersebut hanya berlaku selama 2 periode saja. Dalam Undang-Undang Desa yang berlaku saat ini, kepala desa memang jabatan selama 6 tahun yang terhitung sejak tanggal pelantikan. Hal tersebut diatur dalam pasal 39 ayat 1. Selanjutnya, kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Periode kepala desa tersebut diatur dalam pasal 39 ayat 2. Jadi jatuh tahunnya sama 18 tahun. Jadi kami sudah menghitung, menganalisa dan sudah mensurvei beberapa kali, ujar Bang Huda. Saya kebetulan 5 tahun di Kemendes. Jadi saya tahu suasana bagaimana konflik pasca Pilkades. Menyelesaikan psikologis dan sisa pertarungan politik itu bisa sampai 4 tahun. Desa tidak bisa membangun, sambungnya. Di samping itu ia membantah dukungan perpanjangan masa jabatan Kades merupakan upaya politisasi jelang pemilu 2024. Jelasnya, sekali lagi, usulan tersebut berasal dari asosiasi yang berkaitan dengan desa.
tidak ada revisi undang-undang, dimobilisasi. Ini wacana betul-betul dari dalam tubuh asosiasi kepala desa sendiri. Dan kami menangkap resonasinya dan merespon aspirasi mereka, ujar Ketua Komisi di DPR itu. Sebelumnya Abdesi mengakui ada satu partai politik yang selalu menggoda Kades agar meminta perpanjangan masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Parpol itu bergerak melancarkan godaannya sejak 6 bulan yang lalu. Menggoda-goda segala. Kayak orang mau pacaran saja, teman-teman. Aduh, kita ulang ya. Sebelumnya Abdesi mengakui ada satu partai politik yang selalu menggoda. Maksudnya ini selalu menggoda seperti apa ya kira-kira? Sudahlah, sudah demo lah, demo. Nanti kita dukung di DPR. Kira-kira begitu menggoda. Selalu menggoda agar Kades meminta perpanjangan masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Parpol itu bergerak melancarkan godaannya sejak 6 bulan yang lalu. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi MPO Abdesi Muhammadiyah Muhammad Aris Anas mengatakan Abdesi sebenarnya fokus terhadap 8 isu dalam rencana revisi Undang-Undang Desa. Dari 8 isu tersebut, perpanjangan masa jabatan tidak termaksud Dari 8 isu tersebut, perpanjangan masa jabatan tidak termaksud. Maksudnya begitu. Asri mengatakan, isu perpanjangan masa jabatan Kades ini digagas dan dilontarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Halim merupakan ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Dia adalah kakak dari ketua umum PKB sekaligus wakil ketua DPR RI Muhammad Iskandar. Jadi memang media mengatakan bahwa sedikit ada godaan. Kira-kira begitu. Ya, wajar-wajar saja. Baik teman-teman, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat video yang kami tampilkan ini teman-teman.